ambil apa dia, Mas? Jaga ambil anak. Dia boy unggu di orang tiada dia malu unggu hello lu dek. Oh, berarti dia mal mak percaya lu misalkan ungguli baik. Dia mal percaya lu. Memang iya, jika saya telusuri dari beberapa video yang beredar di media sosial, itu si nenek ini memang kelihatan linglung dan ya memang patut dicurigai kalau dia ini memang pencuri. Selanjutnya nih teman-teman ya, dengan adanya isu gola ini tentu menjadi angin segar bagi para pencuri sebenarnya. Jadi kalau bahasa Gorontalonya ma utiela uheula tak ti mongoli mohelo gola. Jadi nggak mila oli mongoli malu oli mongoli, kemudian apa yang kalian punya itu akan dicuri sama si gola ini tadi. Nah, kita kembali ke kasus ya. Akibat adanya kasus gola atau Carlota tentang gola ini tadi dari ibu-ibu atau si powernya emak-emak ini tadi, maka seorang nenek di Gorontalo itu mengalami persekusi atau dihakimi secara sepihak. Memang iya, jika saya telusuri dari beberapa video yang beredar di media sosial, itu si nenek ini memang kelihatan linglung dan ya memang patut dicurigai kalau dia ini memang pencuri. Karena di dalam tasnya itu ada semacam makanan ataupun permen-permen yang memang bisa ditujukan atau misal dijadikan umpan untuk anak-anak yang nantinya akan diambil atau dicuri sama dia. Namun yang perlu kita ketahui dan kita pahami sebelum kita curiga kepada seseorang, saya ajak teman-teman semuanya untuk berpikir secara sederhana aja lah. Jadi gini, jika ia itu pencuri, utamanya kasus pencurian anak, tentu dia akan sangat berhati-hati dalam menjalankan aksinya. Dan biasanya yang saya ketahui pencuri itu, apalagi yang dicuri ini adalah manusia, mereka itu biasanya menggunakan tim. Dan jika sudah terendus atau sudah tercium oleh orang-orang keberadaan mereka, maka mereka akan melakukan jeda atau mereka akan break sebentar sampai situasi terkendali. Nah, kasusnya si ibu ini tidak, teman-teman. Waktu itu kalau saya nggak salah video yang beredar, si ibu ini berada di Sumalata, di Gorontalo ya, Gorontalo Utara. Dia berada di Sumalata. Selanjutnya dia pindah lagi dan akhirnya diketahui juga di sana, di tempat barunya. Kalau saya nggak salah itu berada di Limboto. Dan setelah itu ya teman-teman semuanya, dia juga ketika ditanyakan sama persis. Oh, berarti dia mal mak percaya lu misalkan ungguli baik. Dia mal percaya lu. Jika memang ia adalah seorang pencuri spesialis anak, maka tentu dia tidak akan menunjukkan dirinya dengan terang-terangan seperti itu. Apalagi dia transportasinya atau misalkan kendaraan yang dia gunakan itu menggunakan transportasi umum. Dan ketika ia sadar bahwa dia itu sudah diketahui sama orang-orang, ya masa iya dia akan secara terang-terangan naik angkot, kemudian dia ketemu dengan orang-orang, ketika ditangkap pun akan seperti itu modelnya. Kemudian si ibu ini kan di sini dia sudah diikat, kemudian ibu ini telah diinterogasi lah secara dadakan atau telah dihakimi sama masyarakat yang ada di tempat itu. Sekarang pertanyaannya begini ya teman-teman. Apakah si nenek ini telah terbukti atau telah tertangkap tangan
sementara mencuri anak kecil. Atau minimal ada videonya ia ini mencuri anak. Saat ini yang beredar kan cuma Carlota dari ibu-ibu yang belum tentu ada kebenarannya. Dan si ibu ini kan sudah dilakukan persekusi seperti ini ya. Saya bukan membela si ibunya, enggak. Saya cuma berusaha untuk menengahi permasalahan ini. Si ibu ini kan sudah ditangkap nih ya sama masyarakat yang di tempat itu. Kemudian jika ibu ini punya saudara, punya sanak famili atau punya keluarga yang paham hukum, kemudian si ibunya ini atau keluarga dari ibunya ini melakukan pelaporan balik kepada orang yang menangkapnya. Ayo, mau ngapain ayo? Atau tingkat tamai lo batawan ma adi ya? Itu beti mengutata mengudulaan. Jangan sampai woluo informasi ume dungama itu batangan do, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah mengutata mengudulaan. Dicerna dulu, dilihat dulu. Bila hepo kira-kira mali wololo ma uti-uti. Panu misalkan langsung maaf, oh tali tak tala dengan hanya melihat sekilas, tingkat tamai lobata nunu. Kalau itu terjadi kepada kita, maka harusnya kita harus menelaah informasi tersebut. Kita harus melihat informasi itu benar atau tidak, dan kita harus mempertimbangkan dari berbagai macam sudut pandang. Jangan sampai hanya langsung taktok kita ambil tindakan, ujung-ujungnya kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Mungkin demikian dari saya teman-teman. Jika teman-teman semuanya punya asumsi lain atau teman-teman punya pendapat lain terkait apa yang saya sampaikan tadi, maka bisa sampaikan saja di kolom komentar. Atau jika kalian disagree dengan apa yang saya sampaikan, bisa juga disampaikan kritiknya di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.